Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol Halo. di Senin ini. Kali ini masih kita mau bahas chapter terbaru One Piece ya, Mas Fudo, bersama Mas Fudo dari PFCI. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu teman-teman yang belum subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman kita juga tidak akan bisa berkembang. Oke, langsung aja. Chapter 1110. Nah ini kenapa wajahnya Yamato nggak ada ya? Iya ya. Kenapa munggungin? Cuman yang jelas prediksi Mas Daris kemarin kalau ini cover story-nya bakal bahas Yamato pas ya. Ya emang pas lah. Cuman yang aku nggak paham. Itu. Cuman aku nggak paham. Cuman ini korelasinya sama Onigashima yang tenggelam tuh apa? Mudah-mudahan ntar dijelasin lah. Pasti. Karena kan ini explore Wano dulu kan. Explore Wano dulu. Nah jadi terus pasti ngungkapin banyak rahasia sih. Lanjut langsung ke cerita utama aja ya Mas ya. Jadi di awal kita dikasih lihat Gorosei-nya Gorosei-nya teleport lah istilahnya ya. Di summon. Kelihatan kalau hilang lah. Iya, Kuchiyose. Kelihatan lah kalau hilang dari ruangan mereka asal. Kayak dikasih lihat panel ini buat menegaskan bahwa mereka emang udah nggak di sana. Dan yang dipanggil tuh emang bener Gorosei. Dari satu lingkaran di sini jadi 4 lingkaran ya berarti ya? Iya, tambahan 4 itu. Yang menarik ini ada angka di lingkaran masing-masing. Kalau waktu itu kan kita bingung kan ya, angka 5 ini sebenarnya apa maksudnya? Ternyata emang sesuai urutan, ada urutannya, ada 2, 3 sama 4. Kalau yang di sini kan kelihatan nih. Yang di pojok kiri atas angka 2, terus diikuti ada angka 3 sama yang paling gede kelihatannya angka 4. Mana sih nggak ketok? Inilah. Ini kan angka 4. Oh iya. Tutupan kepala aku ya. Ya, ini kan angka 4 juga ini. Terus ya ini teori yang waktu itulah yang jelas teorinya kalau ini angka itu. Lanjut. Nah, ini highlight di chapter ini ya. Ya gila ini tuh kapan ya terakhir kali Oda gambar double spread full tanpa keganggu panel lain ya? Iya, Seingatku terakhir itu waktu Grand Fleet. Jadi waktu Grand Fleet dibentuk sekitar 7 apa 8 tahun yang lalu udah selesai berakhir itu. Volume 79 kalau nggak 79 kan ya? Udah lama banget itu. Itu volume 79. 30-an ya, nanti tolong dikoreksi. 20-30-an volume yang lalu. Dan itu kan megah ya, dan ini kalau ini creepy sih. Creepy, memang serem banget ini. Kayak ngelihat beneran kayak reaksinya Luffy beneran literally ada 5 monster. Dan semuanya gede. Jadi kayak gede. Kayak emang satu halaman ini didedikasikan untuk memperkenalkan Gorosei yang sedemikian seremnya. Kita bahas satu-satu kali ya Mas ya. Kamu mau bahas iblisnya di belakang nanti ya? Hah? Mau bahas buah iblisnya di belakang nanti? Di belakang aja deh kali ya. Waktu udah dijelasin semua. Nah ini kan Saturn ya. Kita udah banyak banget lah yang udah memprediksi ini buahnya apa, Gyuki, dan tepat sasaran. Uchi Oni atau Gyuki. Dan dari segi kekuatannya udah kelihatan lah. Udah kesorot banyak, jadi next langsung aja ya Mas ya. Yang berikutnya ini Walkuri, Topman Walkuri kalau nggak salah namanya. Kekuatannya Hoki ya Mas ya. Hoki ya. Nah, itu kalau nggak salah diambil dari mitologi Chinese kalau di dunia nyata. Mitologi Tiongkok ya. Iya. Feng namanya. Fengxian, lupa aku pasnya. Fengxian.
lupa aku. Tapi yang jelas dia itu identik sama dewa hujan kalau nggak salah. Oh iya, dewa hujan. Terus dia tuh kan di mitologi Cina itu memang kalau dia muncul tuh akan ada hujan gitu. Tapi kalau di mitologi Cinanya, Feng Shi itu babi berkepala 2. Kalau di sini kan apa sih? Cuman gadingnya yang 4, tapi kepalanya nggak kelihatan 2. Kepalanya nggak kelihatan 2. Tapi itu kan ya udah kan selalu nge-tweak. Nah, apakah nanti kekuatannya apakah berubah dengan hujan juga kita belum tahu. Tapi yang jelas kalau di mitologinya Feng Shi itu babi yang bukan babi, siluman babi, tapi dia juga dianggap sebagai deity atau dewa lokal, lokal yang menurunkan hujan gitu. Yang jelas kan kita emang belum dikasih lihat banyak ya. Dia cuman baru muncul bentar. Kayaknya cuman dia ya yang nggak terlalu beraksi. Satu-satunya yang nggak bergerak. Belum kelihatan ngapa-ngapain di chapter ini. Ya lanjut dulu. Sekarang Jupiter, Sandworm, satu-satunya yang nulis namanya pakai katakana, nggak pakai kanji. Yang mana karena emang dasar hewannya itu dari mitologi luar Jepang. Karena mitologinya kan mitologi barat ya. Orang-orang lebih mengenal Sandworm itu di Dune. Di Dune? Oh, movie Dune yang kemarin tuh ya? Movie kan itu? Apa series? Novel sih. Oh, akarnya novel. Akarnya novel sih, dan Dune ini kan emang sering banget dipakai sebagai basis buat cerita-cerita sci-fi ya. Cacing besar Alaska. Itu apa sih? SpongeBob itu. Cacing besar Alaska itu ada di SpongeBob. Aku nggak nonton SpongeBob dong. Cuman ini mirip banget sama yang cacing besar Alaska di SpongeBob. Karena emang dasarnya sama ya, Sandworm ya. Dan kalau aku sih ngelihat dia tuh lebih kayak lucu sih, sorry ya, Jupiter. Ya, banyak yang bentukmu ini lebih lucu dibanding karena kalau Sandworm di Dune itu creepy. Dia tuh nggak punya mata, nggak punya jadi bener-bener, dan mulutnya itu apa ya? Nanti kalian cek juga Sandwormnya. Gigi sama bentuk mulutnya ini terlalu manusiawi sih yang ini ya. Ya ini terlalu lucu, tapi ya udah lah, nggak apa-apa. Yang jelas Sandworm itu kan pasir ya, tanah berarti kan. Mungkin anunya apa namanya representasinya itu. Kalau sebelumnya hujan. Juga heran apa mas? Aku juga heran kenapa ini kan satu-satunya yang ngambil mitologi kok nggak dari Asia tapi dari Barat gitu. Apakah cuma sekedar representasi atau gimana gitu, aku belum nemu korelasinya sih. Ya mungkin nanti kalau udah beraksi mungkin baru paham ya. Cuman kalau ngelihat ini udah beraksi. Cuman kalau ngelihat apa sih planet kan ada apa sih istilahnya mas? Ada elemen yang kalau di kepercayaan Jepang, kalau nggak Chinese, kalau nggak Jepang, aku lupa. Tapi seingatku planet-planet itu ada ibaratnya elemen yang terikat sama planet tersebut. Kalau misalnya yang pas itu siapa tadi yang barusan Hoki, Topman, Mercury itu korelasinya sama air. Nah kalau Jupiter seingatku korelasinya sama kayu. Nah kalau kayu itu di Jepang tuh biasanya bisa kayu, bisa tanah. 11-12 lah. Jadi ingat Sailor Moon ya. Oh iya, Sailor Jupiter. Ya Mars kan, Mercury kan emang air kotanya. Iya. Mars punya api. Kalau Jupiter itu ini sih apa? Kayu sih harusnya. Cuman kalau ini kan nggak tahu ya kekuatannya apa. Baru kelihatan dia bisa menggali, nyelam ke bumi. Dan itu memang Dune banget tuh, mitologi Sandworm itu atau cacing pasir tuh, cacing raksasa tuh memang dia tuh selalu menyelam ke dalam tanah lalu kemudian dia tuh makan dari bawah. Itu memang sesuai mitologinya sih, kekuatannya sesuai itu. Oke. Lanjut dulu. Terus ini Marcus Mars.
Itsumade ya nama burungnya kalau nggak salah. Ini serem. Kalau ini serem sih. Creepy sih, Creepy, makanya bukan serem. makanya si siapa Sanji bilang literal monster ya. Kalau di mitologi ini malah menurutku udah tone down ya, udah agak diturunin ya tingkat keseremannya. Soalnya di mitologi aslinya wajahnya itu wajah manusia. Kalau ini kan kayak lebih mirip burung ya. Dan Tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa ngelihat dia berwajah manusia loh. iya karena dia hybrid ya. Hmm. Cuman apa ya? Kalau ini kan kekuatan dilihat baru kayak nyembur nggak sih? Sama terbang Ya, itu yang kan jelas ya. Berit ya, apa, nafas ya. Nafas. Dan itu biasanya api sih kayak gitu tuh. Kalau ledakan tuh diasosiasikan dengan api. Cara elemen menurutku pas sih. Karena api ya Mars. Ya bisa jadi Oda sengaja referensinya mengambil elemen sama planet. Kenapa Mas? Ingatku Sailor Moon soalnya. Iya. Tapi emang Mars itu api. Cuman bisa jadi sengaja, bisa jadi harusnya sih sengaja ya kalau ngelihat ininya. Iya, kalau ngelihat patternnya sih sengaja harusnya. Sama dia judul chapter ini kan bintang jatuh. Bintang kalau dalam bahasa Jepang itu juga bisa planet. Hoshi kan. Jadi emang literally planet-planet ini turun ke bumi istilahnya. Sesuai ini judulnya. Ada dua, buatku ada dua interpretasi tapi nanti di belakang ya. Ya, lanjut aja gitu. Lanjut dulu. Tinggal satu. Tinggal ini yang paling banyak kelihatan sekarang di chapter ini. Dia itu apa sih Mas namanya? Bakotsu bukan? Bakotsu. Itu literally kuda, tengkorak kuda. Kuda kematian. Aku ingatnya ini nyari referensinya. Aku kesusahan nyari referensinya ini. Nemu cuman beberapa kalimat aja. Kalau yang aku malah kepikirannya apa? Walaupun ya jelas dia itu dari mitologi Jepang. Cuman aku kayak ngelihat ada referensi apa sih namanya? Horseman of Apocalypse. Yang kuda keempatnya kan Death dan bentuknya mirip kudanya. Bisa jadi. Kenapa? Tapi Horseman of Apocalypse kan 4 ya. Iya, ya bisa jadi kekuatannya aja sih. Tapi ya, ini apa? Aku lupa namanya. Bakotsu. Bintangnya apa? Planetnya apa? Planetnya Venus. Venus itu apa kekuatannya? Venus itu kalau di ini kalau nggak salah ya metal, logam. Jadi pas dia kan pegang pedang. Oke. Pas. Soalnya dia yang pegang pedang. Jadi, bersih gitu. Jadi saking cepatnya dia tuh sampai orang-orang tuh nggak ngerti kalau apa yang terjadi. Kenapa kok pasifistanya berjatuhan satu-satu gitu. Yang kelihatan cuman ada kuda yang lewat gitu. Dan yang menarik jurus yang dipakai dia ini kemungkinan adalah jurus yang mirip dengan yang dipakai Brook. Yaitu kayak memanggil hawa dingin dari alam sana. Jadi nggak cuman. Atau bisa jadi. Kenapa? Nah, karena kan ini yokainya kan apa ya, kayak emang kalau di mitologinya kan pembawa kematian juga kan. Jadi masuk aja secara mitologi masuk, kekuatan masuk. Kebetulan juga Brook juga kan ngomongin soal kematian kan. Jadi ya mirip-mirip. Dan kalau ngomongin kekuatan Zoan, mythical Zoan kan memang dia punya atribut-atribut lain gitu. Atribut-atribut yang dimiliki oleh DF lain yang DF standar gitu. Jadi kalau ada ini Brook ya memang mythical Zoan works like that gitu. Iya. Yang menarik juga ini sih ini kayak menandakan kalau
awakening Zoan itu tidak terpaku pada bentuk hybrid, tapi bisa bentuk kayak gimana aja, serah bisa di hybrid, bisa di full Zoan. Kalau ngelihat di ini ya, ngelihat Gorosei ini. Terus yang menarik lagi Mas, ini tak bahas sekarang kali ya. Mereka berlima itu diperkenalkan dengan nama iblisnya tanpa nama buah, kayak nggak ada nama buahnya tapi langsung nama iblisnya gitu. Kan jarang kan ya, sebelum ini biasanya dikasih nama buahnya kalau mau memperkenalkan kekuatan. Tapi mereka ini kayak langsung nama iblisnya, seolah-olah ya mereka itu adalah iblisnya. Iya, menurutmu implikasinya? Implikasinya apa ya? Ya itu tadi, seolah-olah aku sebenarnya agak-agak ragu karena ini mungkin bakal keluar dari pakem One Piece yang biasanya. Cuman banyak teori yang bilang kalau apa istilahnya, mereka itu ya iblis yang keluar dari buah iblis. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang juga mereka itu kayak berlawanan dari buah iblis yang biasa. Kalau buah iblis itu berangkat dari mimpi, impian seseorang, ini berangkatnya dari mimpi buruk seseorang. Kayak gitu. Ya nggak berlawanan sih, itu nggak berlawanan, itu paralel. Iya, maksudku dari sisi yang berbeda dari koin yang sama kayak gitu loh Mas. Nah, ini kan ngefek ke itu ya, awakening yang putih dan hitam yang pernah kita obrolin dulu itu kan. Ada yang bilang itu ngefek ke situ. Kalau aku lebih sederhana sebenarnya, bahwa gimana Mas? Teori-teori pendukungnya adalah kan mereka itu udah hidup ratusan tahun kan, mereka udah hidup selama itu gitu. Makanya paham. mastery mereka tuh sangat apa ya, jago pakai buah iblis sampai mereka ngelebur dengan buah iblis itu sendiri. Oh paham, jadi mereka itu ya buah iblis itu. Nah, entitas manusianya dan entitas buah iblisnya lebur jadi satu. Jadinya tidak disebutkan pengguna buah iblis karena mereka sendiri adalah perwujudan dari kekuatan itu sendiri, saking lamanya mereka pakai buah iblis itu. Makanya perubahan hybridnya juga sangat luas gitu. Enggak, kalau Lucy itu, kalau biasanya hybrid itu kan setengahnya bentuknya manusia, bukan fisik bentuknya manusia tapi fisiknya masih hewan kan. Nggak bisa kayak siapa yang gundul tuh, aku tuh lupa terus juga dosa itu namanya. Ethan Baron V Nasujuro sih nama ininya. Venus. Dia kan mewujud manusia setengah doang, yang bawah masih hewan. Itu kan bukan hybrid yang kita tahu. Ya, hybrid yang kayak gini. Hybrid yang kayak gini paling cuman ini sih Mas, yang dari apa namanya? Sorry Mas. Yang hybrid kayak gini tuh paling cuman keganggu sama obat kayak Chopper atau Black Maria. Black Maria. Ada anunya kan, ada intervensinya kan. Nah, makanya aku bilang kenapa kok si burung itu nanti mungkin kita bisa ngelihat burung dengan wajah. Karena aku ngelihat si Nasujuro itu bisa mewujudkan setengah badannya di tengah, seharusnya itu full manifestasi hewan, tapi dia bisa memperlihatkan setengah badan. Itu adalah saking mastery-nya mereka terhadap buah iblis. Karena udah berpuluh ratusan tahun buah iblisnya nggak pindah-pindah di dia doang gitu. Lebur aja gitu. Ini juga sempat teori yang populer di OPFCI dulu 10 tahun yang lalu malah kayaknya. Sejak awal-awal di OPFCI itu ada teori yang populer kalau Zoan itu kalau udah tingkat mastery-nya tinggi, udah jago banget, dia bisa mengubah hanya sebagian dari tubuhnya. Kayak Marco misalnya yang cuma ngubah kakinya jadi cakar. Nah ini levelnya menurutku udah lebih tinggi lagi. Soalnya dia mengeluarkan tubuh. Ibaratnya kan harusnya kaki depan tuh jadi tangan ya biasanya. Tapi dia kayak ngeluarin tubuh separuh tubuhnya bagian atas ke bagian yang harusnya cuma kepala gitu. Benar. Itu maksudnya. Jadi memang anjir, ini tuh menurutku malah paralel sama teori-teori soal Gorosei yang mereka udah hidup lama, mereka pakai OP-OP Nomi untuk gitu. Makanya
saking itunya dan dikatakan kan emang buah iblis Zoan itu kan punya kesadaran kan. Jadi makanya mereka kemudian jadi creature like banget gitu. Sama ada kemungkinan ini juga sih Mas. Buah iblis kan udah ada sejak zaman dulu banget. Nah, mereka kan bisa ibaratnya ini kayak alasan metanya aja sih. Buah iblis tuh udah ada sejak zaman Toki Nomi lah, si Toki. Dia kan udah punya buah iblis sejak beberapa saat sebelum kalau nggak sesudah abad kekosongan berakhir. Nah, berarti kan dari situ udah ada buah iblis. Nah, bisa jadi mereka itu udah punya buah iblis sejak masa itu, sehingga karena udah masa itu sampai sekarang, buah iblis itu nggak berpindah tangan, nggak pernah berbentuk buah, nggak pernah, apa istilahnya, nggak pernah ada yang melihat bentuk buahnya selain mereka. Jadi tidak pernah dikategorikan dalam buah iblis tertentu. Bisa jadi juga karena itu. Bisa jadi. Tapi aku lebih suka teorimu sih. Aku suka ya, sama aja itu teori yang mirip itu. Dua teori ini bisa disamain kan. Ngomongin narasinya kenapa tidak disebut nama buahnya, ya karena emang tidak terdaftar di ensiklopedia gitu. Sebagaimana sebagaimana nikah tidak pernah disebutkan dalam narasi autor ya. Iya. Buat nikah gitu karena ya nggak terdaftar di ensiklopedia itu kalau metanya kan. Nah itu paling mungkin aku itu teori yang itu tuh saling mendukung menurutku. Iya sih. Cuman aku juga suka teori bahwa karena udah beratus-ratus tahun mereka lebur. Menarik. Aku dari awal langsung ya ini kayaknya itu deh gitu. Terus tadi aku nyambung ke judul kan Falling Stars kan. Oh iya. Bisa diartikan sebagai planet yang jatuh secara literal karena mereka jatuh ke pulau itu, mereka turun descent kan, mereka dari atas ke bawah kan. Nah, tapi ada makna lainnya bahwa mereka itu memang korup, planet yang korup. Jadi orang yang harusnya di atas tapi korup ya begini jadinya. Makanya bentuknya kemudian yokai, bentuknya kemudian monster yang sangat creepy. Yang serem banget deh. Jadi ini korup government lah istilahnya. Orang-orang yang harusnya melindungi korup, makanya falling kan. Fall itu kan jatuh kan. Jatuh itu kan bisa diartikan either ceblok atau either kamu diten ke kayak fallen angel gitu ya. Jatuh secara literal. Atau korup, jatuh ke kegelapan. Kalau aku ngelihatnya ada implikasi keduanya sih. Iya, kalau di bahasa Jepang kan istilah kejatuhan itu kan artinya jatuh dari kegelapan kan. Ada anunya, ada layernya. Emang bahasa Jepang itu gitu sih. Sama aku lupa ini Mas yang menarik balik lagi. Kenapa Mas? Bahasa Indonesia juga sih. Iya. Sebenarnya ini akan lebih oke banget nanti kalau diterjemahin bahasa Indonesianya bisa pakai diksi yang bermakna ganda gitu. Tapi itu PR lagi sih itu. Nah, aku sama yang lupa bilang Mas. Ini kan kelihatan ada petir-petir hitam. Terus si Zoro sama Lucci bicara soal haki. Menurutmu gimana nih Mas? Apakah pemanggilan ini pakai haki atau mereka yang memancarkan haki sehingga kelihatan kayak gini? Ini aku tidak melihatnya sebagai petir hitam soalnya. Karena kamu ngomong aku baru kepikiran. Iya kan? Karena di sini juga kayak petir-petir hitam ya? Haki. Dan Lucci sama siapa namanya? Zoro. Ya? Lucci sama Zoro itu membahas kalau mereka apa kamu penasaran? Apa kamu nggak penasaran sama haki yang meluap-luap itu? Benar juga ya. Mungkin itu maksudnya kemudian haki itu akhirnya haki adalah tenaga dalam sih. Ki kalau ngomong soal Cina-nya itu kan ki. Enggak, itu Cina aja Qigong kan. Tenaga dalam tuh. Jadi memang mastery of haki ini kan bisa ngapa-ngapain gitu. Termasuk ini bisa narik orang ke atas. Tapi aku nggak suka sih ini karena terlalu mistis gitu loh. Aku lebih suka kalau Jepang
ini tuh kekuatannya mereka aja gitu. Karena ada angkanya. Sih. Tapi bisa jadi emang sekedar ini Soalnya mereka ngeluarin haki aja sih Mas, karena mereka dipanggil. Terus karena mereka muncul di situ, itu ada haki yang meluap-luap dari mereka. Karena mereka kuat banget gitu aja sih paling. Makanya bener. Kalau aku cenderung ke situ, makanya aku nggak kepikiran soal apakah petirnya itu haki atau enggak. Soalnya aku membandingkan haki itu dengan ki kayak yang itu Dragon Ball kan. Jadi kalau dia ini ada yang datang nih, aduh kerasa hakinya kuat banget gitu. Jadi setiap orang itu punya haki. Iya Nah, sih. orang itu semakin dia kuat, hakinya semakin gede. Daya persepsi orang terhadap haki itu akhirnya bisa, di hakinya kuat banget nih, apa nih? Lebih ke situ aja sih kalau aku ngelihatnya. Karena aku lingkaran petir sebagai itu adalah satu paket dari Kyosei-nya. Aku ngelihatnya itu sih. Kyosei, ya masuk akal sih. Cuman karena bentuknya kayak petir hitam, aku kepikiran bisa jadi itu karena mereka yang dipanggil hakinya meluap-luap gitu. Iya, bisa itu juga bisa jadi. Lanjut ke yang juga banyak dibahas. Kita mau dibahas. Tapi kan kita mau nyekip bahasan ini, ternyata masih mau dibahas toh ya. Dibahas dikit lah. Cuman emang agak kesel sih. Dia baru serius setelah di ini Sanji, padahal harusnya apa ya Mas Udo ya, ini tuh adegannya oke, secara karakter masuk, tapi eksekusinya nggak enak. Iya, kayak lebih suka kalau emang bukan karena jokes gitu loh kalau bisa. Bukan karena jokes. Karena gini, sebenarnya ini kan lebih ke aspul ya. Aku nggak suka adegan itu kan bukan karena banter Zoro Sanji-nya. Kalau itu mereka in karakter banget. Sanji termotivasi ketika di EC Zoro itu kebalik ya. Zoro termotivasi ketika Zoro itu hal-hal yang sangat sering terjadi, dan itu running joke yang menurutku oke dimasukin gitu. Yang nggak suka adalah bagaimana Oda dari awal tuh membuild kalau Lucy yang selama ini ngedirect pertarungan, dia ngulur waktu agar Zoro nggak kemana-mana gitu. Implikasinya adalah Zoro nggak sekuat Lucy gitu. Tapi tiba-tiba deh satu pukulan kelar. Nah, kalau dari awal tuh mereka diperlihatkan seimbang, memang Lucy-nya juga kesusahan. Lalu kemudian gara-gara ada joke dari Sanji itu kemudian Zoro langsung ngamuk, itu masuk akal, itu make sense, eksekusinya oke. Tapi karena dari awal tuh Zoro yang terlihat kesusahan, Lucy yang terlihat ketawa-ketawa, itu nggak masuk, itu nggak oke delivery-nya. Makanya ini adegannya bagus, eksekusinya yang nggak oke. Yang kurang ya. Cuman yang kurang menurut. Cuman namanya Oda bisa jadi habis ini selama Lucy-nya belum jatuh plek masih bisa berdiri, aku masih belum ini sih. Bisa jadi nge-troll kayak biasa. Kalau aku nggak, ya kalau aku kemudian nge-troll lagi itu malah lebih nggak oke lagi menurut. Karena kemudian ini kan jadi terkesan ngulur. Jadi emang ya Lucy harus tumbang di sini. Adegan ini kan sebenarnya implikasinya banyak ya, termasuk bagaimana kalau levelnya Tobi Jeram itu levelnya bajak laut Tobi Jeram itu udah setinggi itu. Ketika Sanji bisa menangkis serangan dari Kizaru, Zoro akan bisa mengalahkan Lucy itu. Tapi proses menuju adegannya itu yang buat Zoro nggak oke. Karena penggambarannya Zoro yang kesusahan, Lucy yang on high ground, Lucy yang lebih superior karena dia yang mengendalikan ritme pertarungan gitu. Aku nggak sukanya di proses menuju adegannya sih, bukan di adegannya. Adegan ini harus terjadi. Sebagaimana Sanji menangkis Kizaru, Zoro harus ngalahin Lucy. Ini untuk menjelaskan bahwa Yonko itu titiknya segini gitu. Tobi Jeram udah sangat pantas disebut sebagai Yonko gitu. Sebagai bajak laut Yonko. Lanjut dulu Mas. Cuman ya itu sih, aku nggak suka proses menuju adegan. Ya gimana tapi. Lanjut dulu. Yang terakhir. Ini aku mengkhawatirkan prediksimu bakal terjadi.
Iya, aku juga. Kalau juga ngelihat makin anjir. kalau ngelihat adegannya ini seenggaknya kita tahu sandwormnya si Jupiter ini bakal selamat, soalnya mereka regenerasinya luar biasa. Dan aku kalau misalnya kita ketahuan Jupiter ini regenerasinya mirip kayak regenerasinya Saturn, bisa dibilang kemungkinan OP-OP Nomi yang bekerja bisa jadi, atau apalah yang bikin mereka abadi. Tapi balik lagi ke teorimu yang dulu, ngelihat adegannya Dory dan Brogy sampai di sini, bisa jadi mereka yang bakal nahan supaya Luffy bisa kabur. Iya, nanti untuk alasan apapun lah. Serem. Atau ya please surprise inilah, maksudku aku pengennya ada surprise lain yang kemudian bikin ini keadaannya nggak imbang soalnya 3 lawan 5 Mas Ian. Jadi harus ada sesuatu yang bikin balance gitu loh. Kecuali ya soalnya banyak yang berteori. Banyak yang berteori kalau Goros itu akan jatuh di sini. Menurutku enggak. Masih terlalu dini kalau Gorosnya jatuh di sini. Ya gimana? Soalnya pemerintah dunia itu soalnya gini Mas Bro, pemerintah dunia itu harus jatuh oleh perang akhir ya? Pemberontak. Oleh pemberontak. Tidak boleh jatuh oleh bajak laut. Iya sih. Kalau Saturn doang masih masuk akal. Tapi ini karena 5-5-nya datang dan perkenalannya masih kayak gitu, kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Minimal mati 1 oke. Tapi kalau 5 atau kalau semuanya mati enggak. Mungkin tuh dulu kan itu pemerintah harus jatuh oleh Revolutionary Army. Iya itu dulu panjang sekali kita ngobrolnya. Iya soalnya emang Gorosei-nya nih. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di konten habis kita hari Senin depan. Jangan lupa juga follow Modsas OPFCI yang ada di kolom deskripsi seperti biasa. Thank you. Thank you.